Selamat hari Selasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pemahaman Alkitab online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu, dan kita masuk dalam Matius pasal yang ke-12 ayat ke-22. Hari ini saya akan bahas sampai ayat yang ke-29 saja ya. Ayat 22 sampai 29 ya, mengenai Yesus dan Beelzebul. Ya, kita akan baca dulu firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah ia dapat merampok rumah itu. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama hari ini kembali belajar firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenarannya dan tuntunlah kami untuk hidup di dalam iman kepadanya, supaya oleh tuntunan firman-Mu itu kami tahu bagaimana kami harus hidup di dalam jalan kebenaran-Mu, menghadapi pergumulan-pergumulan kami, pertanyaan-pertanyaan kami, dan melangkah di dalam terang kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan, mohon pimpinan kuasa-Mu menyertai kami, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu diperhatikan, tapi bagi sebagian orang lagi itu hal yang sering kali jadi pertanyaan, begitu ya, tentang pengusiran setan. Ya, ada tuduhan kepada Tuhan Yesus bahwa Dia mengusir setan itu dari orang yang buta dan bisu itu karena dia melakukannya dengan kuasa Beelzebul. Siapa Beelzebul itu? Beelzebul itu adalah salah satu setan yang nama setan yang artinya sebetulnya adalah lalat, begitu ya. Setan lalat begitu. Tapi barangkali yang jadi perhatian kita adalah nampaknya setan ini cukup berkuasa sehingga dianggap bahwa dia itu bisa mengusir setan yang lain, begitu ya. Dan sehingga Tuhan Yesus dikatakan dituduh oleh orang-orang itu, orang-orang Farisi pada waktu itu, yang mengatakan bahwa dia mengusir setan dengan Beelzebul ya. Nah, kita akan membahas bagaimana sebenarnya ya, dan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hal itu. Nah, baik, saya akan mulai dengan ceritanya dulu ya. Nah, ceritanya itu kepada Tuhan Yesus itu dibawa seorang yang kerasukan setan ya. Karena kerasukan setan itu, orang itu buta dan bisu. Nah, betul saudara ya, jadi kuasa-kuasa gelap itu bisa membuat kita itu mengalami gejala-gejala sakit fisik ya. Jadi ya kita harus menyadari kebenaran itu ada pada kita ya. Nah, lalu ketika Tuhan melihat orang itu,
langsung Tuhan itu menyembuhkannya. Tidak diceritakan di sini bagaimana dia menyembuhkannya, tetapi yang jelas kalau itu dirasuk setan, Tuhan mengusir setan itu, mengusir kuasanya, dan orang itu lalu bisa berkata-kata dan kemudian bisa melihat. Orang yang tidak bisa ngomong itu jadi bisa ngomong, orang yang tidak bisa melihat itu jadi bisa melihat. Nah lihat, kalau Tuhan menyembuhkan, kalau Tuhan menjamah orang, Tuhan akan membuat sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak punya harapan, selalu menjadi baik dan menimbulkan harapan. Ya, dan itu mendapatkan sukacita. Nah, banyak orang yang melihat hal itu menjadi takjub, lalu dikatakan oleh mereka, apakah dia ini anak Daud? Nah ya, apakah dia itu Mesias? Sebetulnya anak Daud itu mengacu pada Mesias. Kenapa kok mereka mempertanyakan itu? Sebab sesungguhnya mereka tidak terlalu yakin. Kenapa tidak terlalu yakin? Sebab ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan tidak menunjukkan kuasa seperti yang mereka harapkan dari Musa, dari Daud, ya, yang punya anak buah yang banyak, punya tentara yang besar. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus akan memimpin mereka mengalahkan orang Romawi. Itu sebabnya mereka bertanya-tanya karena mereka tidak melihat tanda-tanda yang lain selain kuasa-kuasa dari sorga yang jelas sekali nampak di dalam pelayanannya itu. Sehingga mereka berkata, bener enggak ini Mesias ya? Kalau lihat kuasanya iya gitu, tapi kok tidak ada gerakan untuk menyelamatkan kita dari pemerintahan Romawi, begitu ya. Nah, ketika orang-orang berpendapat begitu, dikatakan bahwa ada orang-orang Farisi yang selalu melihat Yesus dengan mata yang negatif itu berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan itu. Wah, dikatakan bahwa orang ini bukan Mesias. Orang ini juga adalah pengikut setan. Nah, begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk hal itu Tuhan memberikan 3 jawaban. Ya, Tuhan berikan 3 jawaban yang menunjukkan tidak, aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Dan aku datang untuk menunjukkan kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu. Begitu ya. Yang pertama, dia mengatakan begini. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, dan kerajaannya tidak dapat bertahan. Nah, jadi nomor 1, alasan yang pertama adalah tidak mungkin aku mengusir setan dengan kuasa setan. Sebab kalau itu terjadi, maka sesungguhnya setan itu begitu bodoh. Begitu ya. Mereka bertempur sesama sendiri, dan mereka saling menghancurkan, saling mengusir, saling melawan. Tidak begitu ya. Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa iblis itu cukup kompak. Ya, dia bekerja melawan kerajaan Allah. Dia bekerja untuk menghalangi hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dia bekerja untuk menyelewengkan iman orang percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu mari kita memperhatikan kebenaran ini ya. Kita tidak mungkin mengusir setan dengan kuasa setan. Kalau itu kita lakukan ya, kita mengusir setan dengan mencari dukun yang lain, minta tolong pada orang sakti yang lain, yang memakai kuasa setan yang lain. Sesungguhnya kita akan dipermainkan oleh setan itu. Dan Tuhan mengatakan, aku bukan orang yang dipermainkan oleh kuasa-kuasa setan itu. Ya, aku mengusirnya dengan kuasa Allah. Ya, aku tidak mengusirnya dengan kuasa si setan itu. Itulah yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengatakan begini, ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua itu Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa bukankah di antaramu pun ada praktek-praktek pengusiran setan ini. Nah, ini yang barangkali kita tidak terlalu kenal ya. Ternyata di kalangan orang Yahudi juga ada praktek-praktek pengusiran setan. Saya sendiri tidak terlalu tahu saudara ya, tapi dari William Barclay yang mengenal banyak latar belakang orang Yahudi, saya
mengenali gitu. Oh, itu yang terjadi. Saya akan mengutip beberapa hal dari William Barclay ini ya. Nah, saudara-saudara, di dalam masyarakat Yahudi sesungguhnya juga ada praktek-praktek pengusiran setan ya. Dan sesungguhnya bukan cuma di kalangan Yahudi ya, di kalangan dunia timur, dalam agama-agama yang lain, agama-agama timur, semua rata-rata mengenal tentang bagaimana mengusir setan. Dan yang menarik, saudara-saudara, dalam agama Yahudi, di dalam orang-orang Yahudi, itu dikaitkan dengan hikmat Salomo. Ya, Salomo dikenal sebagai seorang raja yang juga bisa mengusir setan-setan, berkuasa atas kuasa-kuasa gelap itu. Ya, dan karena itu mereka menceritakan bagaimana Salomo itu menjadi tokoh dalam pengusiran setan itu. Saya akan membacakannya saja untuk saudara ya, karena ini pengetahuan bagi kita bersama-sama. Ada seorang bernama Yosefus, seorang sejarawan yang terkenal, mengatakan begini dalam bukunya Antiquities 825. Allah juga memampukan Salomo untuk mempelajari keterampilan mengusir roh jahat, yang merupakan ilmu yang bermanfaat untuk mendatangkan kesehatan bagi manusia. Ia juga menyusun rumusan mantra yang dapat mengurangi penyakit. Ia mewariskan cara pengusiran setan yang digunakan untuk mengusir roh jahat, sehingga roh-roh itu tidak akan kembali lagi. Dan cara penyembuhannya ini sangat ampuh sampai sekarang, berarti sampai zaman Yosefus ya. Yosefus itu setelah Tuhan Yesus ya. Karena aku telah melihat seorang dari negeriku yang bernama Eleazar melepaskan orang yang kerasukan di hadapan Vespasianus dan anak-anaknya. Cara penyembuhannya begini ya. Dia menaruh sebuah cincin yang ada akarnya, yaitu salah satu dari aneka macam yang disebut oleh Salomo, ke dalam lubang hidung si penderita. Setelah itu, ia mengusir roh jahat keluar melalui lubang hidungnya. Dan ketika orang itu jatuh tiba-tiba, ia menghardik supaya roh jahat itu tidak mendatangi orang itu lagi, sambil tetap menyebutkan Salomo dan mengucapkan mantra yang telah ia susun. Ketika Eleazar hendak membujuk dan mendemonstrasikan pada para hadirin bahwa ia mempunyai kuasa seperti itu, ia mengambil sebuah cangkir yang penuh dengan air dan memerintahkan roh jahat itu untuk menjungkirkan bejana itu. Dan ketika keluar dari orang itu, sungguh-sungguh ya, dia melakukan penjungkiran cangkir itu. Dan ketika itu selesai dilakukan, hikmat Salomo itu dinyatakan dengan sangat jelas. Jadi ada sedikit upacara ya, magis. Nah, saudara, akar itu katanya adalah akar yang terkenal ya. Dikatakan oleh Yosefus bahwa akar itu yang sering dipakai dalam pengusiran setan itu adalah sejenis akar yang terdapat di lembah Maghirus, yang disebut dengan nama yang sama. Jadi akar Maghirus namanya ya. Nah, katanya warnanya itu seperti pijar api ya. Ketika menjelang senja, akar itu akan mengeluarkan semacam cahaya seperti kilat. Wah, saya enggak tahu itu bagaimana ya, tapi yang jelas mungkin akarnya itu kuning putih gitu ya, kena sinar matahari seperti kilat ya. Dan cara mencabutnya itu juga aneh gitu ya. Karena harus ada upacara tertentu, dan kalau itu dicabut dengan menggunakan ditarik oleh anjing, anjingnya akan mati begitu ya. Dan tidak boleh orang menyentuhnya dengan sembarangan begitu ya. Nah, tetapi katanya kalau akar itu sudah berhasil dicabut dari lembah Maghirus itu, dia akan bermanfaat. Nah, itu untuk mengusir setan-setan. Nah, begitu ya. Nah, dalam cerita yang lain, saudara, dalam masyarakat Yahudi ada satu kisah dari buku Apokripa, Tobit namanya ya. Dikatakan Tobia anak Tobit itu disuruh malaikat agar menikahi seorang gadis bernama Sarah. Sarah itu anak Reguel. Ia seorang gadis cantik dengan mas kawin yang sangat besar, dan dia adalah seorang gadis yang baik. Tetapi gadis ini telah kawin dengan 7 pria, dan semuanya mati pada malam yang pertama. Kenapa? Karena gadis ini
dicintai oleh seorang setan, bukan seorang ya, satu setan jahat, begitu ya, yang tidak sudi membiarkan seorang pun menyentuh gadis yang dicintainya itu. Karena itu Tobia takut, tapi malaikat itu berkata pada Tobia, kalau nanti kamu masuk ke dalam kamar tidur, ambillah sedikit dari hati dan jantung ikan, jantung ikan tertentu, dan taruhlah di atas bara pedupaan. Nanti akan timbul asap, dan harumnya semerbak itu akan mengusir setan itu setelah dia menghirupnya. Dia akan lari, dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Dikatakan Tobia melakukan ritual itu, dan betul ya, setannya pergi untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, orang-orang Yahudi melakukan langkah-langkah seperti itu dalam mengusir setan. Sangat berbeda bukan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan kalau dia mengusir setan. Ya, ketika Tuhan Yesus mengusir setan, dia tidak melakukannya dengan tindakan-tindakan ritual, tetapi dia menunjukkan otoritasnya secara langsung. Pergilah, dan setan itu pergi. Dia menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli itu, dengan orang bisu itu, dengan sekedar mengusir setan itu, dan orang itu menjadi sembuh. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sebabnya Tuhan berkata di ayat yang ke-28 begini ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan, akulah yang berkuasa atas setan-setan itu. Saudara-saudara, setan-setan itu siapa, saudara? Semua setan itu adalah makhluk rohani, ya, sama dengan malaikat sebetulnya. Dan malaikat itu adalah makhluk rohani yang diciptakan Tuhan, yang setia pada Tuhan. Dan setan itu sesungguhnya adalah malaikat yang memberontak pada Tuhan. Ya, nah, makhluk-makhluk ini punya kuasa-kuasa roh juga, begitu ya. Tetapi tidak ada satupun yang bisa melawan Tuhan. Ya, kenapa? Sebab Tuhan itu penciptanya, ya. Sekalipun setan itu makhluk rohani, dia adalah ciptaan, dan ciptaan itu tidak pernah setara dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku datang untuk menyatakan kuasa pencipta itu. Pencipta itu. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia tidak perlu minta bantuan siapapun. Dia tidak perlu minta bantuan makhluk rohani yang lain. Dia menunjukkan kuasanya sendiri. Dan ini menunjukkan dia adalah Tuhan yang menciptakan malaikat dan setan-setan itu. Waktu dia datang, dia menyatakan kuasa Tuhan. Alasan yang ketiga, kemudian di ayat berikutnya, Tuhan mengatakan, ayat 29. Bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang yang kuat itu? Sesudah diikatnya, maka ia merampok rumah itu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku datang mengambil alih kuasa setan dari rumahnya. Rumahnya itu mana, saudara? Dunia. Dunia yang bagaimana? Dunia dikuasai si jahat. Dunia yang dikuasai oleh kuasa iblis. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia ditolak, bukan? Di dalam cerita Natal itu ya, dia datang pada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kenapa? Karena dunia ini di dalam gelap, dikuasai oleh si iblis. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku datang ke dalam dunia ini untuk merampok, untuk merampas milik Allah sesungguhnya dunia ini yang dikuasai oleh si iblis itu. Bagaimana caranya? Aku mengikatnya, aku mengalahkannya. Nah, ada orang bertanya, nah Tuhan Yesus kan belum mati di kayu salib, begitu ya. Kapan peristiwa dia mengikat, dia mengalahkan si iblis? Nah, ada yang mengatakan itu mungkin terjadi, kenyataan itu terjadi ketika Tuhan Yesus dicobai dan dia menolak semua pencobaan iblis.
Dan dengan begitu dia sudah mengalahkan iblis. Dia menunjukkan otoritasnya, aku bukan di bawahmu. Yang kedua, saudara, bisa jadi ya karena Tuhan bicara tentang aku datang setelah aku menebus engkau, membayar hutang dosamu, maka aku akan mengambil milikku itu ya. Akan mengambil umatku dan aku akan menguasainya. Itu dilakukan Tuhan di kayu salib. Nah, saudara-saudara sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Iblis itu tidak hilang dari dunia kita hari ini ya, masih ada. Tetapi kita tahu satu hal, Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas si setan. Yang kedua, dia berkuasa untuk melakukan penyembuhan, membawa pengharapan, mengalahkan kuasa-kuasa yang mendatangkan kecelakaan, dan sebaliknya dia membawa kebaikan di dalam hidup orang percaya dan dalam hidup siapa saja. Dan barangkali itu telah menjadi panggilan kita juga sebagai gereja untuk membawa kebaikan kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita. Saudara-saudara, dan yang terakhir, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang menang. Sekarang kerajaan sorga ada di tengah-tengah kita. Dalam arti apa? Sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup kita ini adalah apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, kita bisa mengalami hal yang buruk dalam COVID-19 ini. Kita mengalami masa-masa yang sulit. Kita takut, barangkali ada di antara kita yang mengalami sakit, atau ada saudara kita yang mengalami COVID-19 itu. Tetapi dalam semuanya itu, mari kita percaya bahwa itu semua atas izin Tuhan. Sebab Dia sudah menang. Dia sudah mengalahkan kuasa si iblis. Dia berkuasa untuk menuntun kita, bahkan menyembuhkan kita. Kalau kita tidak sembuh, pertama, mungkin kita harus menunggu waktunya. Yang kedua, supaya dalam hal itu pun kita boleh memuliakan nama Tuhan. Supaya kita makin percaya, supaya kebaikan Tuhan tetap dinyatakan di dalam hidup orang-orang percaya. Ya, mari kita tetap bersemangat di dalam pergumulan kita, di dalam melawan COVID-19 ini. Kita tidak usah takut dengan kuasa-kuasa setan, tidak usah takut jalan-jalan di kuburan. Ya, di kuburan ada setan? Ada. Di rumah kita ada setan enggak? Bisa jadi ada juga, saudara ya. Setan bisa di mana-mana. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita berkata, aku menyertaimu. So what? Ya, kalau setan ada dan Tuhan ada di situ, Tuhanlah yang akan menang. Ya, Tuhan akan memberikan pada kita kemenangan itu, dan Dialah yang akan membuat kita terbebas dari kuasa-kuasa si iblis itu. Ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ingat ada saudara kita, ada anak kita, ada siapapun juga yang saat ini sedang kita rasakan dia dikuasai oleh kuasa gelap. Mari kita berdoa pada Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberikan pertolongannya pada waktunya. Dan Dia tidak pernah gagal. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri PA kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bagian berikutnya dari firman Tuhan. Minggu depan kami akan meneruskannya lagi. Tuhan kiranya menuntun kami untuk setia belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini, iman kami dikuatkan, langkah kami diteguhkan, pengertian kami dan pengenalan kami akan Tuhan semakin dalam. Dan dengan pengertian dan dengan pemahaman itu, biarlah kami semakin bertumbuh sebagai orang-orang percaya, semakin mengenali Tuhan, tinggal di dalam Engkau dan berbuah-buah, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu pada PA yang akan datang.